Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Mimpi Terakhir di Mahameru. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Mimpi Terakhir di Mahameru. Puncak Mahameru, puncak dengan begitu banyaknya pesona, puncak dengan keindahan yang tiada duanya, puncak tertinggi di Pulau Jawa dan amat banyak orang ingin menggapainya. Meski sulit, namun tidak ada yang enggan untuk tidak melakukannya. Rani, kekasih hatiku yang sudah kupacari sejak lama, hampir 3 tahun lamanya, memilikinya menjadi salah satu kebahagiaan yang tidak mampu aku tuliskan hanya dengan sebuah kata-kata. Belum lama ini aku berhasil melingkarkan cincin di jari manisnya sebagai tanda pertunangan kami. Tentu itu akan menjadi momen paling mengesankan di sepanjang aku hidup. Dan tepat 2 bulan mendatang, aku dan Rani akan saling mengikatkan janji suci sehidup semati dalam untayan pernikahannya sakral. Tentu aku sudah tidak sabar menunggu hari itu datang. Namaku Randy, pemuda 25 tahun yang sangat gemar melakukan pendakian ke banyak gunung, baik yang ada di Pulau Jawa sampai yang ada di luar Pulau Jawa. Pekerjaanku kerap kali membuatku penat, dan mendaki adalah salah satu cara menuntaskan kepenatan yang kerap kali aku rasakan. Tak jauh berbeda denganku, Rani juga memiliki hobi yang serupa. Bahkan kami berdua kerap kali melakukan pendakian bersama. Salah satu impian Rani yang saat ini masih terus terpatri di dalam pikirannya adalah ia sangat ingin menaklukkan Mahameru. Ia belum pernah satu kali pun menginjakkan kaki di Mahameru. Malam itu kebetulan aku datang ke rumah Rani. Aku ingin menghabiskan waktu liburku bersamanya. Kami duduk di teras rumah ditemani secangkir teh hangat dan roti bakar yang aku bawa malam itu. Kami pun saling berbincang satu sama lain. "Ren, kita naik yuk." "Kemana?" "Ke Mahameru, kamu kan tahu salah satu impianku." "Kamu yakin?" "Sangat-sangat yakin. Nanti kalau udah nikah bukan akan sulit? Kan aku harus urus kamu, belum lagi urus anak kita nantinya. Pastinya kalau udah seperti itu aku gak akan mungkin bisa lagi naik gunung, apalagi sampai ke puncak Mahameru." Ucapan Rani memang ada benarnya juga. Kalau tidak dilakukan sekarang, pasti ia tidak akan mungkin sempat lagi untuk naik. Apalagi kalau aku dan Rani sudah menikah dan memiliki buah hati, tentu akan semakin sulit. Namun di sisi lain, aku sedikit ragu untuk menyanggupi keinginan Rani tersebut. Aku khawatir hal buruk bisa menimpanya. Terlebih lagi aku tahu kalau Rani memiliki riwayat penyakit asma. Dan dengan ketinggian Mahameru yang tidak biasa, bukankah hal tersebut akan membahayakan Rani nantinya? Terlebih lagi jika dia ternyata kambuh saat sedang melakukan pendakian. "Gimana dengan asma kamu?" "Aman, kan aku bisa bawa obatku. Jadi semisal sewaktu-waktu aku kambuh, aku bisa sesegera mungkin mengatasinya. Jadi aku mohon kita naik ya Ren. Ini permintaan terakhir dah. Aku gak bakal nanti minta-minta ke kamu untuk naik gunung lagi. Aku janji akan fokus dengan rumah tangga kita nantinya." "Tapi Ran, udah jangan ada tapi-tapian lagi." Akhirnya dengan berat hati aku pun bersedia untuk memenuhi keinginan Rani untuk naik ke Mahameru. Namun aku memberi syarat kepadanya untuk meminta izin kepada bapak dan ibu. Sebab mereka juga perlu tahu perihal keinginan Rani untuk bisa naik ke Mahameru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Malam itu juga aku diajak Rani untuk menemui bapak dan ibu yang saat itu sedang bersantai di depan TV. Rani langsung memanggil keduanya dan memberitahukan keinginannya tersebut tanpa basa-basi. "Bapak, ibu, aku dan Randy lusa mau naik ke Mahameru ya."
Sontak ucapan Rani tersebut justru membuatku kaget sebab aku sebelumnya belum memutuskan kapan akan naik. Tapi tiba-tiba Rani mengatakan kepada bapak ibunya bahwa aku dan dia akan naik lusa nanti. Bukankah terlalu mendadak? Pikirku saat itu juga. Nyatanya bukan hanya aku saja yang kaget dengan pernyataan Rani. Kedua orang tua Rani pun demikian. Keduanya dengan tegas melarang Rani untuk pergi naik ke Mahameru. Terlebih lagi aku dan Rani akan menikah 2 bulan mendatang. Menurut penuturan orang Jawa pamali jika calon pengantin pergi-pergi menjelang acara pernikahannya, sebab khawatir hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, sebentar lagi kan kalian akan menikah. Bukankah lebih baik sebaiknya kalian fokus saja dengan pernikahan kalian? Kalian bisa cari vendor atau lainnya daripada harus pergi naik ke Mahameru. Selain itu juga pamali kalau kalian sebagai calon pengantin pergi jauh begitu. Tapi Bu, ini kesempatan terakhirku Bu. Masih banyak waktu loh Ran. Kalian kan bisa tuh pergi pasca menikah sekalian bulan madu. Gak seru Bu, aku ingin pergi sebelum aku menikah. Karena pastinya setelah menikah semuanya akan menjadi sulit Bu. Aku harus urus suami, rumah tangga, belum lagi urus anak nantinya. Bapak sependapat dengan Ibu. Rasanya gak etis kalau kalian pergi ke Mahameru sekarang ini. Apalagi kalian sebentar lagi akan menikah. Bapak dan Ibu khawatir hal buruk terjadi pada kalian. Setelah mendengar semua ucapan yang dilontarkan oleh bapak dan ibu, keraguanku yang semula sudah mereda pun tumbuh lagi. Apa yang dikatakan oleh bapak dan ibu ada benarnya juga. Bukankah seharusnya aku dan Rani dipingit sebelum menikah 2 bulan mendatang? Bukankah calon pengantin memang seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah? Rasanya aku juga ingin ikut bersua untuk menguatkan argumen yang dilontarkan oleh bapak dan juga ibu. Namun aku khawatir Rani justru akan berbalik marah kepadaku. Terlebih lagi aku tahu betul bagaimana karakter Rani. Alhasil aku memilih untuk tetap diam dan tidak banyak bicara di hadapan bapak dan juga ibu. Namun tekad Rani benar-benar bulat. Ia tidak ingin keinginannya tersebut sia-sia begitu saja. Ia tetap ingin naik ke Mahameru. Akhirnya Rani pun melakukan berbagai cara agar bapak dan ibunya bersedia untuk memberikan izin. Tolonglah Bu, Pak, beri aku dan Randy izin untuk naik ke Mahameru. Aku janji akan jaga diri dan akan kembali dengan selamat. Kamu lupa dengan penyakit kamu yang sering kambuh itu? Ingat kok Bu, Ibu jangan khawatir persoalan itu. Aku yakin Randy pun akan menjagaku dengan baik. Bukan begitu Ren? Aku tidak langsung menjawab ucapan Rani saat itu juga, hingga Rani pun menyenggolku dan aku pun langsung mengiyakan apa yang diucapkan oleh Rani agar ibu dan bapaknya Rani pun bisa percaya. Iya Bu, ya. Pasti aku akan jaga Rani. Tuh kan Bu, jadi Ibu gak perlu khawatir lagi. Kedua orang tua Rani nampak gelisah dan ragu untuk memberikan izin kepada Rani untuk naik ke Mahameru. Namun Rani terus memaksa. Akhirnya dengan berat hati, bapak dan ibu Rani pun memberikan izin kepada Rani karena tidak tahan dengan rengekan Rani yang tidak kunjung berhenti. Terlebih lagi Rani adalah anak semata wayang, sehingga kedua orang tua Rani dengan mudah luluh dengan rengekan Rani. Tapi kamu janji akan jaga diri, janji? Rani janji Bu. Ya sudah, bapak dan ibu izinkan kalian untuk naik, tapi kalian harus segera pulang ya. Setelah itu jangan pergi kemana-mana lagi. Siap Ibu Bos. Raut kebahagiaan nampak dengan jelas dari wajah Rani, sebab naik ke puncak Mahameru adalah impian yang selalu ia bicarakan kepadaku. Aku pun tidak tega untuk tidak mewujudkannya, meskipun berat namun tidak ada pilihan lain. Setelahnya aku dan Rani pun langsung membicarakan perihal kapan kami akan pergi ke Mahameru. Kenapa kamu bilang lusa ke ibu dan bapak? Karena aku ingin segera pergi ke sana. 3 hari lagi aja ya, jangan lusa. Ya udah boleh. Aku akan ajak yang lain biar kita nggak pergi berdua aja. Rani pun mengiyakan semua yang aku ucapkan. Aku tidak ingin hanya pergi berdua saja dengan Rani, sebab aku khawatir kondisi Rani nantinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika hanya berdua saja aku pasti akan merasa kesulitan. Alhasil aku pun berencana untuk mengajak kedua temanku yang lain yang biasa melakukan pendakian bersamaku. Jamal dan Anggi, 2 temanku yang biasa aku ajak untuk melakukan pendakian bersama. Aku berencana untuk mengajak keduanya.
Tujuannya agar kami bisa melakukan pendakian berempat. Siang hari saat aku sedang duduk santai di warung kopi tak jauh dari tempat kerjaku, aku sengaja mengundang kedua temanku itu untuk membicarakan perihal rencanaku dan Rani untuk naik ke Mahameru. Tidak perlu menunggu lama, keduanya datang selang 10 menit kemudian. Kami pun langsung berbincang satu sama lain. Aku tidak banyak berbasa-basi, aku langsung membicarakan perihal rencana pendakianku kepada mereka. Aku dan Rani berencana untuk naik ke Mahameru, kalian ikut yuk. Kapan? Kira-kira hari Kamis mendatang, 3 hari dari sekarang sih. Dadakan amat, udah kayak tahu bulat, Ren. Kalian tahu sendirilah gimana Rani, kalau udah ada keinginan dia pasti ingin mewujudkannya segera. Bukannya kalian mau merit 2 bulan lagi? Pak Mali tahu. Zaman udah modern, jangan terlalu percaya dengan tahayul. Kalian ini gak jauh beda sama orang tuanya Rani. Namanya juga orang Jawa, Ren, pasti masih kental dengan tradisi, bukan? Awalnya aku juga berpikir begitu sih. Cuma kalau dipikir-pikir lagi gak ada salahnya kan bersenang-senang sebelum menikah. Toh sekali seumur hidup. Awalnya memang aku berpikir serupa dengan Anggi dan juga Jamal. Namun setelah mendengar alasan-alasannya diucapkan oleh Rani malam itu, aku pun berpikir 2 kali. Mewujudkan impian sebelum pernikahan bukankah satu hal yang wajar? Aku tidak ingin mengubur impiannya selalu dilontarkan oleh Rani begitu saja. Aku pun kemudian membujuk Jamal dan Anggi untuk turut serta dalam pendakian ini. Tapi kamu beneran yakin? Yakin, Gi. Makanya ayo kalian ikut, aku khawatir tidak bisa menjaga Rani dengan maksimal saat pendakian nanti. Sebab Rani punya riwayat penyakit asma yang tidak biasa. Kalau ada kalian berdua kan, aku tidak sendirian nantinya. Ya udah, kalau benar-benar yakin aku insya Allah bisa join. Karena kebetulan Kamis nanti juga free. Aku pun bisa deh, Kamis kan tanggal merah, jadi aku nggak perlu izin ke kantor. Mendengar kedua temanku menyanggupi ajakanku, perasaanku pun begitu senang seketika. Itu artinya kami akan melakukan pendakian berempat. Tentu pendakian Mahameru kali ini akan menjadi pendakian yang menyenangkan dan mengesankan. Aku langsung memberikan kabar ke Rani. Rani sangat senang ketika mendengar kedua teman dekatku bersedia untuk bergabung dalam pendakian Mahameru ini. Mendaki ramai-ramai menjadi pengalaman yang mengesankan, bukan? Rani pun langsung mengatakan padaku bahwa ia sudah tidak sabar lagi menunggu waktu pendakian itu tiba. Karena saking excitednya, Rani pun bersedia untuk menanggung semua logistik yang akan kami bawa saat pendakian nantinya. Aku kemudian berinisiatif untuk membawa semua perlengkapan pendakian dan juga perlengkapan untuk camping seperti tenda serta perlengkapan lainnya. Sementara Anggi dan Jamal cukup menyiapkan semua perlengkapan pribadi yang akan digunakan oleh keduanya, karena aku yang mengajak mereka untuk bergabung dalam pendakian ini. Alhasil aku pun tidak ingin membuat keduanya pusing, cukup fokus pada perlengkapan pribadi yang akan dibawa oleh mereka. Pokoknya kalian terima beres saja. Kamu yakin? Kan aku yang aja, jadi santai aja, Mal. Aku jadi ngerasa gak enak hati. Jangan merasa gitu, kita akan mau naik berempat, so kita harus saling tolong-menolong dalam mempersiapkan semuanya dengan baik. Kan jadi enak. Obrolan perihal pendakian pun berakhir dengan suasana yang cukup menggembirakan bagi kami semua. 3 hari lagi, impian Rani akan segera terpenuhi. 3 hari lagi, aku akan kembali mendaki meski sudah vakum beberapa waktu. Aku berharap kekhawatiranku sejak awal, kekhawatiran kedua orang tuaku, dan kekhawatiran orang-orang lainnya tidak ada satupun yang benar. Aku berharap Rani selalu dalam kondisi baik, terlebih lagi saat kami mulai melakukan pendakian ke Gunung Mahameru. Aku ingin semua orang bersuka cita atas rencana kami. Karena waktu pendakian sudah semakin dekat sementara aku belum mempersiapkan apapun, sepulangnya aku dari warung kopi, aku pun langsung bergegas untuk pergi ke tempat penyewaan peralatan pendakian, yang kebetulan lokasinya tidak begitu jauh dari tempatku berada saat itu. Aku meminjam beberapa perlengkapan seperti tenda, sleeping bag, senter, dan perlengkapan penunjang lainnya. Sementara kalau perlengkapan pribadi seperti jaket ataupun sepatu pendakian kebetulan kami berempat punya di rumah masing-masing, sehingga kami tidak perlu meminjamnya. Lega rasanya, karena perlengkapan pendakian nanti sudah kupinjam semuanya.
Esok hari aku berencana untuk mengajak Rani berbelanja kebutuhan pendakian seperti makanan ataupun minuman yang akan kami bawa saat melakukan pendakian nantinya. Sebab kami tidak mungkin pergi dengan tangan kosong. Malam harinya aku bermimpi kejadian aneh. Aku bermimpi duduk di pelaminan seorang diri tanpa adanya Rani calon istriku. Sontak mimpi itu membuatku benar-benar kaget. Hingga aku pun terbangun dari mimpi saat itu juga. Karena khawatir, aku pun langsung menanyakan perihal maksud dari mimpi yang kualami tersebut kepada ibuku di rumah. Kebetulan bapakku sudah meninggal 5 tahun silam. Aku mendatangi kamar ibu dan membangunkan ibu dari tidurnya. Tidak dipungkiri, wajahku saat itu benar-benar tegang. Bu, bangun bu. Tak butuh waktu lama, ibu pun bangun dari tidurnya dan langsung menanyakan alasanku membangunkannya di tengah malam begini. Ada apa, Le? Aku mimpi buruk, Bu. Memangnya mimpi apa toh? Aku bermimpi duduk seorang diri di pelaminan, Bu. Aku takut, Bu. Bukankah aku akan menikah 2 bulan lagi? Mimpi itu hanya bunga tidur. Jangan kamu begitu pikirkan, Le. Tapi, Bu, mimpi juga pasti ada maksud tersirat di dalamnya, bukan? Ibu pasti tahu maksud tersirat dari mimpi yang aku alami itu. Sudah-sudahlah, asalkan kamu dan Rani tetap jaga diri dan tetap berhati-hati dalam segala hal. Ibu pastikan tidak akan ada hal buruk yang mampir ke kehidupan kalian. Dan satu lagi, sebentar lagi kalian akan menikah, jangan terlalu banyak keluyuran. Ibu memang belum tahu mengenai rencana pendakianku dengan Rani. Sebab jika aku memberitahukannya, ibu pasti akan melarangku dan tidak memberikanku izin sedikit pun. Sebab sedari dulu ibu memang selalu melarangku untuk pergi mendaki. Masih ada rasa trauma di dalam diri ibu karena adikku meninggal saat melakukan pendakian tak lama setelah bapak meninggal. Namun aku tak sekalipun menuruti perkataan ibu untuk tidak pergi mendaki karena aku memang secinta itu dengan pendakian. Ibu yakin tidak akan ada hal buruk? Yakin? Ya sudah, Ki, lanjut tidur, Le. Sebelum ibu tidur, aku lebih dulu memberitahukan kepada ibu kalau aku akan pergi urusan kantor selama 3 hari. Aku berbohong kepadanya padahal jelas-jelas aku akan pergi mendaki, bukan pergi untuk urusan kantor. Namun ibu tidak pernah curiga atas kebohonganku tersebut. Ibu hanya berpesan kepadaku untuk selalu jaga diri dan berhati-hati. Setelah mendengar jawaban ibu, aku semakin was-was. Masih ada rasa khawatir di dalam diriku perihal maksud tersirat dari mimpi yang aku alami. Sebab sebelumnya aku belum pernah mengalami mimpi seperti itu. Namun aku berusaha untuk meyakinkan diriku bahwa tidak ada apapun dan tidak akan terjadi apapun baik dalam hidupku ataupun hidup Rani, calon ibu dari anak-anakku. Keesokan harinya aku pun sudah menyambangi rumah Rani. Tepat di jam 7 pagi, aku tidak mengabarinya lebih dulu. Sontak kedatanganku membuatnya terus tersenyum senang tanpa henti. Aku pun kemudian berpamitan kepada bapak dan ibunya Rani, sekaligus meminta izin untuk mengajak anak gadisnya yang cantik untuk aku bawa pergi. Kalimat manisku nyatanya berhasil membuat Rani dan kedua orang tuanya terus tersenyum tanpa jeda. Namun anehnya, aku merasa momen manis ini benar-benar berharga dan rasanya momen manis ini tidak akan terulang lagi. Padahal jelas-jelas aku dan Rani akan menikah. Tentu akan ada banyak momen indah lainnya yang akan kami ukir bersama, bukan? Namun ada apa dengan pikiranku yang tidak jelas ini? Apa memang ada kaitannya dengan mimpiku semalam? Aku terus berusaha untuk bersikap tenang. Aku dan Rani pun pergi menuju supermarket terdekat. Kami berbelanja semua kebutuhan yang akan kami bawa untuk naik nanti. Di supermarket kami banyak berbincang mengenai kehidupan. Tak biasanya kami memperbincangkan perihal kehidupan, namun rasanya kali ini benar-benar berbeda. Aku seakan-akan baru melihat sosok lain dari kekasihku ini. Tak terasa, kami pun sudah berada di supermarket cukup lama. Semua kebutuhan sudah kami beli dan kami bergegas untuk kembali ke rumah Rani. Selepas itu aku berpamitan untuk kembali pulang, sebab esok hari merupakan hari di mana aku dan Rani bersama 2 temanku yang lain akan melakukan pendakian ke Mahameru. Kami berencana untuk pergi ke Malang dengan menggunakan kereta api. Kami merencanakan untuk berangkat di pagi hari agar kami bisa sampai di sana saat siang hari. Sebab kami tidak ingin memulai pendakian di waktu malam. Stasiun menjadi tempat kami berempat bertemu. Setelah menunggu kedatangan kereta selama beberapa waktu, akhirnya kereta tujuan Malang pun tiba.
Kami bergegas untuk masuk ke dalam kereta, namun saat aku melewati gerbong kereta menuju kursi yang sesuai dengan tiket yang kumiliki, seketika saja aku merasakan firasat yang kurang mengenakan. Sontak aku pun berhenti di tengah gerbong. Hal tersebut membuat Rani dan kedua temanku yang lain keheranan. Kenapa, Ran? Firasatku gak enak. Ada yang tertinggal atau ada masalah kah? Gak ada masalah apapun, cuma firasatku benar-benar gak enak. Lebih baik kita duduk dulu, baru nanti kamu bisa merenung sejenak di tempat duduk. Usul Anggi, aku pun lantas kembali melangkahkan kakiku menuju kursi penumpang. Sepanjang perjalanan aku merenung tanpa henti. Aku benar-benar bingung dengan firasat buruk yang tiba-tiba saja mampir ke dalam pikiranku. Apa ini ada kaitannya dengan mimpiku kemarin malam? Atau mungkin ada kaitannya dengan perasaan aneh yang terus timbul dalam pikiranku tiap kali aku melakukan banyak hal bersama Rani. Aku berusaha untuk mencerna segala kemungkinan yang ada. Pokoknya saat mendaki nanti, kita semua harus jaga diri dan terus berhati-hati ya. Aman. Obat asmanya dibawa. Rani pun langsung mengecek kembali tas yang dibawanya, sebab ia masih belum begitu yakin apakah dia membawa obat asma yang dimilikinya atau tidak. Namun karena keril yang dibawa Rani diletakkan di atas kursi kereta di bagian bagasi, tentu hal tersebut menyulitkan Rani untuk memastikannya. Kayaknya sih dibawa, Ren, tapi nanti coba sesampainya di Malang, aku akan pastikan lagi kalau obat asmaku ada di dalam tas. Kalau nggak ada, kita mampir saja dulu di apotek. Jangan sampai kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. Iya. Kami pun memilih untuk tidur di sepanjang perjalanan menuju Malang, sebab jarak tempuh dari kota kami menuju Malang cukup jauh dan cukup lama, sehingga kami memilih untuk memanfaatkannya dengan tertidur di dalam gerbong kereta. Setelah melewati banyak sekali stasiun perhentian, kami pun akhirnya sampai di Malang. Perasaan kami benar-benar lega. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, kami bisa sampai di Malang. Kami kemudian pergi menuju ke base camp Mahameru dengan menggunakan angkutan umum. Perjalanan ini benar-benar menyenangkan meskipun terasa begitu melelahkan. Namun kami benar-benar menikmati setiap perjalanan kami menuju Mahameru. Dari kejauhan, kami memandangi keindahan puncak Mahameru. Pesonanya benar-benar indah. Hal tersebut membuat kami tidak sabar lagi untuk bisa mendaki ke sana dan menaklukkan puncak tertinggi di Pulau Jawa itu. Tentu pendakian ini benar-benar akan menjadi pendakian yang mengesankan bagi kami berempat yang belum pernah sekalipun sampai di puncak Mahameru. Selain itu juga, kami sudah tidak sabar lagi untuk menikmati keindahan danau di Ranukumbolo, tempat yang selalu diceritakan tentang keindahannya oleh banyak pendaki yang sudah pernah singgah di Mahameru sana. Kami berempat pun sampai di gerbang selamat datang di jalur pendakian Gunung Semeru. Lantas aku pun bergegas untuk mendaftarkan nama kami di base camp pendakian. Rasanya sudah tidak sabar untuk bisa memulai pendakian ini. Namun belum sempat kami melangkahkan kaki dari pos pendakian menuju jalur pendakian, tiba-tiba saja Rani mengeluhkan nafasnya yang mulai sesak. Wajar saja, suhu udara di sana benar-benar dingin. Rani yang tidak terbiasa dengan cuaca dingin pun mendadak kambuh. Sontak hal tersebut sempat membuatku ingin mengurungkan niat untuk mendaki. Kami pun membawa Rani ke tempat warga yang tidak jauh dari pos pendaftaran. Aku mencari obat di dalam ransel Rani dan ternyata memang ada. Aku langsung bergegas menyemprotkannya pada Rani. Tidak berselang lama nafas Rani kembali pulih seperti sebelumnya. Kita urungkan aja rencana pendakian ini ya. Aku khawatir padamu, Ran. Jangan, kita udah sejauh ini. Kita udah korbankan banyak waktu, tenaga, bahkan uang untuk sampai di pos pendakian Mahameru. Masa kita langsung nyerah begitu aja? Aku gak masalah menyanyiakan itu semua, Ran. Aku hanya tidak ingin membahayakan kamu. Benar kata Randy. Kalau memang kondisi kamu tidak memungkinkan, lebih baik kita kembali pulang. Aku juga tidak masalah jika harus pulang sekarang kok. Gimana, Ran? Aku hanya kaget aja dengan cuaca yang tidak biasa. Aku akan segera terbiasa kok. Kamu yakin? Sangat yakin. Sebetulnya aku ragu untuk melanjutkan pendakian ini, namun Rani terus berusaha untuk meyakinkanku dan teman-teman yang lain bahwa dia mampu dan sanggup untuk melakukan pendakian ini.
Dia juga terus memohon kepadaku agar pendakian ini terus dilanjutkan dan tidak dibatalkan dengan alasan dia sudah sampai sejauh ini. Hari pun mulai beranjak sore, aku pun mencoba untuk mengajak semuanya untuk berdiskusi membahas perihal kelanjutan pendakian ini. Sementara itu, beberapa warga yang sempat menolong Rani pun memberikan anjuran kepada kami jika kondisi Rani memang tidak memungkinkan, alangkah lebih baiknya jangan dipaksakan. Gimana nih yang lain? Rani minta kita untuk terus lanjut. Kita mau lanjut atau berhenti aja di sini? Aku ikut kalian. Kalau Rani emang gak sanggup untuk melakukan pendakian, kita bisa lanjut pendakian dengan santai. Semua tergantung Rani. Aku setuju dengan Jamal. Akhirnya aku pun memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian dengan syarat jika memang kondisi Rani tidak memungkinkan, kami akan akhiri pendakian dengan segera dan memilih untuk kembali ke base camp. Akhirnya Rani dan kedua temanku yang lain pun setuju dengan arahanku. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Jika tidak ingin kemalaman, kami harus bergegas naik. Akhirnya kami pun mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan. Tujuan pertama kami adalah Ranupani menuju Ranukumbolo. Kami berencana untuk bermalam dan membangun tenda di Ranukumbolo. Kebetulan Ranukumbolo memiliki tanah yang cukup luas dan biasa dijadikan tempat berkemah bagi para pendaki. Jalur awal yang kami lalui cukup landai, menyusuri lereng bukit yang didominasi dengan tumbuhan alang-alang. Tidak ada tanda petunjuk arah jalan, tetapi terdapat tanda ukuran jalan pada setiap 100 meter. Banyak terdapat pohon tumbang dan ranting-ranting di atas kepala. Beruntung saat kami mendaftarkan diri di pos pendaftaran, kami dibekali peta pendakian menuju puncak Mahameru sehingga kami tidak begitu buta arah. Sebagai leader, aku berjalan di urutan paling depan, kemudian diikuti oleh Rani, Anggit, dan paling akhir adalah Jamal sebagai sweeper. Langkah kami begitu santai, kami tidak memaksakan diri untuk berjalan cepat sebab kami mengantisipasi penyakit asma Rani kembali kambuh. Bagiku lebih baik lambat daripada terjadi hal buruk. Karena mengejar waktu, kami tidak sempat menunaikan ibadah sholat duhur dan juga asar. Itu menjadi salah satu kesalahan kami yang cukup fatal. Kami terlalu menyepelekan kewajiban kami hingga satu persatu kejanggalan pun mulai nampak dalam pendakian kami menuju puncak Mahameru. Setelah berjalan sekitar 5 km menyusuri lereng bukit yang banyak ditumbuhi dengan bunga edelweiss, kami pun kemudian sampai di Watu Rejeng. Di sini terdapat batu terjal yang sangat indah, pemandangan sangat indah ke arah lembah dan bukit-bukit yang ditumbuhi hutan cemara dan pinus. Perjalanan menuju Ranukumbolo masih harus menempuh jarak sekitar 4,5 km. Karena kami tidak ingin terlalu tergesa-gesa, akhirnya kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak di tanah yang cukup landai di sepanjang jalur pendakian yang kami pijaki. Terdengar suara azan yang berkumandang, namun suara azan yang kami dengar tidak menggetarkan hati kami kala itu. Kami pun sama sekali tidak berinisiatif untuk menunaikan ibadah sholat. Selepas suara azan itu berhenti, tiba-tiba saja terdengar suara tangisan yang terdengar begitu jelas. Sontak suara tangisan tersebut pun membuat kami semua merinding seketika. Rasanya ingin sekali mencari tahu sumber suara tangisan itu. Namun rasa takut benar-benar membuat kami terdiam dan membatu di tempat kami beristirahat. Kami hanya saling berbisik satu sama lain. Kalian dengar gak? Ada suara tangisan wanita. Dengeran. Dan benar-benar terdengar jelas. Apa mungkin kuntilanak? Is, jangan berpikiran janggal, Nggi. Mungkin saja itu memang suara pendaki perempuan yang sedang tersesat. Barangkali aja kan? Apa kita mau cari tahu aja? Janganlah. Kenapa? Meskipun Rani berusaha untuk tetap berpikir positif, namun tidak dipungkiri jika rasa takut pun tergambar dengan jelas di raut wajahnya. Aku tahu betul jika Rani memang cukup penakut, namun di hadapan orang lain ia akan kerap kali berusaha untuk menutupi rasa takutnya tersebut. Aku mencoba untuk mengamati tempat di mana kami berdiri saat ini. Tak jauh dari tempat kami, aku melihat ada seorang perempuan berwajah rusak berdiri tepat di samping pohon besar. Perempuan itu memandangi ke arah kami, namun hanya aku yang bisa melihat sosoknya kala itu. Karena tidak ingin membuat teman-teman yang lain merasa takut, aku pun akhirnya mengajak semuanya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Aku tidak ingin mereka menyadari bahwa ada sosok perempuan berwajah rusak yang sedang melihat ke arah kami.
Aku terus berusaha mengalihkan pandangan teman-temanku dari sosok menyeramkan yang tidak kunjung hilang itu, meskipun baru beberapa menit kami beristirahat. Namun tidak ada salahnya jika kami memilih untuk melanjutkan perjalanan, mengingat tempat kami berdiri saat ini nyatanya sudah tidak aman. Lanjut jalan yuk. Sekarang? Ya, kita harus segera sampai di Ranukumbolo, mendirikan tenda dan kemudian beristirahat. Beruntung teman-temanku tidak curiga dengan ajakanku yang cukup mendadak. Kami semua pun akhirnya memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju Ranukumbolo. Siapa sangka penampakan sosok menyeramkan itu menjadi awal dari kejanggalan-kejanggalan yang terus menghampiri kami di dalam pendakian ini. Langit malam itu benar-benar hitam pekat, tidak ada satupun bintang dan tidak ada bulan di atas sana. Sepertinya langit malam itu benar-benar mendung. Karena hal itu kami pun tidak mendapatkan penerangan apapun selain penerangan dari senter yang kami bawa. Pendakian malam itu cukup menegangkan bagi kami berempat. Akhirnya aku menceritakan suasana malam itu. Aku pun membuka obrolan dan mulai melempar candaan. Kalian tahu Ranukumbolo dan Bukit Cinta kan? Tahu dong, tapi ini kali pertama aku. Aku akan pastikan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Emang mau ngapain, Mal? Yo, tentu aku akan coba Bukit Cinta yang fenomenal itu. Akan aku pastikan untuk segera bertemu dengan pujaan hatiku pas kamu melewati Bukit Cinta itu. Duh, Jamal, kalau masalah cinta mah gak usah ngelewatin Bukit Cinta. Sini nih, berguru denganku. Iya, percaya yang sebentar lagi mau merit. Lantas aku pun memandang wajah Rani sembari merapikan rambut dan mengelus kepalanya. Sontak apa yang aku lakukan pun membuat Rani tersipu malu. Sementara kedua temanku justru meledek kemesraan kami berdua. Iri kan kalian kaum jomblo? Iya, yang kisah cintanya semulus jalan tol. Saat kami sedang melempar candaan, tiba-tiba saja Jamal melemparkan kalimat yang membuat kami semua terdiam seketika. Jamal membahas perihal sosok penunggu Ranukumbolo, seorang dewi dengan busana kuning melekat di tubuhnya. Jujur aku dan Rani juga Anggi baru pertama kali mendengar tentang penunggu Ranukumbolo, sebab kami tidak pernah sekalipun mencari tahu tentang hal-hal mistis yang ada di Mahameru. Kami hanya ingin fokus dengan keindahan Mahameru. Kami pun sempat tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Jamal. Kamu pasti cuma mau nakut-nakutin kita doang kan? Serius Ren, cerita tentang penunggu Ranukumbolo mah sudah tidak menjadi hal asing lagi. Tanya deh sama pendaki-pendaki lain, pasti mereka tahu. Seharusnya kamu tetap diam, Mal. Jangan malah bikin aku parno. Bener tuh, seharusnya jangan kasih tahu kita, Mal. Jamal pun terlihat begitu menyesal karena sudah memberitahu kami semua perihal kisah mistis penunggu Ranukumbolo. Semula Jamal berpikir jika kami semua sudah tahu perihal kisah mistis itu. Nyatanya kami memang benar-benar tidak tahu. Terlebih lagi ini menjadi pendakian pertama kami semua ke Mahameru atau Semeru. Maaf teman-teman, aku benar-benar gak tahu kalau kalian belum pernah dengar kisah itu. Selepas Jamal memberitahukan kisah mistis itu kepada kami semua, mendadak kami pun mulai parno terlebih lagi. Kami memang berencana untuk menghabiskan malam kami di Ranukumbolo. Bahkan kami sempat ingin terjun ke dalam danau tersebut untuk menikmati kesegaran air di Ranukumbolo. Namun karena cerita yang dilontarkan oleh Jamal, kami pun mulai sedikit takut untuk bermalam di Ranukumbolo. Aku kemudian berusaha untuk meyakinkan teman-temanku bahwa kisah mistis yang baru saja diceritakan oleh Jamal mungkin saja hanya dongeng belaka. Karena nyatanya memang belum pernah ada yang bertemu dan melihat langsung sosok perempuan berbusana kuning tersebut. Aku mencoba untuk memastikannya kepada Jamal. Tapi belum ada yang melihat sosok itu secara langsung kan? Aku juga kurang tahu. Tuh kan teman-teman, aku pastikan cerita tentang penunggu Ranukumbolo itu hanya dongeng semata. Jadi kalian semua jangan begitu khawatir. Mendengar perkataanku tersebut, Anggi dan Rani pun mulai sedikit lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Keduanya pun langsung menarik napas lega. Itu artinya keinginan Rani untuk bisa menghabiskan waktu di Ranukumbolo bisa segera terrealisasikan. Bukan hanya Rani yang memiliki banyak keinginan di Ranukumbolo, namun kami semua pun memiliki keinginan yang sama. Ranukumbolo memang surga tersembunyi yang ada di Mahameru atau Semeru. Tak heran sangat banyak pendaki yang ingin menghabiskan banyak waktu untuk menciptakan banyak momen indah di Ranukumbolo.
Berapa lama lagi kita sampai di Ranukumbolo? Gak lama lagi kok. Saat kami sedang berjalan menikmati heningnya malam di sepanjang jalur pendakian, tiba-tiba saja terdengar suara lirih yang hampir mirip dengan suara burung hantu. Setelah kami perhatikan sekeliling, kami pun melihat ada burung hantu yang sedang bertengger di atas dahan pohon tidak jauh dari tempat kami saat ini. Itu burung hantu kan? Iya benar, gede banget. Semua teman-temanku terlihat takjub dengan keberadaan burung hantu tersebut, sementara aku berpikiran lain. Burung hantu terkadang muncul dengan membawa berita buruk yang erat kaitannya dengan hal mistis. Apakah kemunculan burung hantu yang saat ini berada di hadapan kami saat ini berkaitan dengan hal mistis yang mungkin saja terjadi dalam pendakian ini? Aku terdiam seketika. Aku tidak ingin berpikiran buruk, namun nyatanya sangat sulit menepiskan pemikiran buruk tersebut dari kepalaku. Aku kemudian berusaha untuk menghela nafas panjangku. Aku berusaha untuk tetap berpikir positif dan membuang jauh-jauh rasa takut yang bersarang dalam pikiranku. Udah yuk, jalan lagi, kita hirokan aja burung itu. Buru-buru amat, Ren. Biar cepet sampai. Kini satu persatu kejanggalan pun mulai nampak dalam pendakian ini. Tentu hal tersebut membuatku khawatir. Di sepanjang jalan aku terus memikirkan hal bodoh atau hal buruk apa yang telah kami perbuat, hingga satu persatu kejanggalan mampir kepada kami di dalam pendakian ini. Rasanya aku sangat ingin sampai di Ranukumbolo agar kami bisa segera mungkin beristirahat dan tidak terus memikirkan tentang hal-hal janggal apa lagi yang akan muncul dan menghampiri kami dalam pendakian ini. Malam pun semakin larut dan kami tidak kunjung sampai di Ranukumbolo. Setauku jarak dari Ranupani menuju Ranukumbolo tidak begitu jauh. Namun mengapa kami tidak kunjung sampai di sana? Apa kami salah ambil langkah? Aku pun kemudian mencoba untuk memastikan kembali jalur yang kami pilih dengan peta yang kami dapatkan dari pos pendaftaran. Saat aku mulai mencocokkan keduanya, nyatanya jalur yang kami pilih sudah benar dan sesuai dengan peta yang kami dapatkan. Atau mungkin karena langkah kami begitu pelan sehingga kami pun tidak kunjung sampai di Ranukumbolo. Aku berusaha untuk tetap tenang dan berpikiran positif. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki banyak orang. Aku berpikir sepertinya akan banyak pendaki yang akan melewati kami. Rasanya senang jika bertemu dengan pendaki lain. Itu artinya kami tidak benar-benar sendiri di Mahameru. Sepertinya akan ada banyak pendaki yang melewati kita deh. Aku dengar suara langkah kaki mereka. Tapi aku tidak mendengar apapun. Aku juga sama kayak Jamal juga Anggi tidak mendengar apapun. Loh, kok aneh? Coba deh kalian perhatikan sekali lagi. Suara mereka jelas banget kok. Mereka pun mengikuti perkataanku dan mencoba untuk mendengarkan langkah kaki yang kudengar itu sekali lagi. Namun anehnya, mereka tidak mendengar suara apapun. Satu-satunya suara yang mereka dengar adalah suara jangkrik. Sontak hal itu membuatku bertanya-tanya, mengapa hanya aku saja yang mendengar suara itu? Apa ini nyata? Pikirku terus-menerus di sepanjang jalan. Namun tak lama kemudian muncul rombongan yang berjumlah 5 orang melewati kami. Anehnya saat rombongan pendaki melintas, teman-temanku yang lain pun tidak melihat kedatangan mereka. Namun apa yang aku dan yang lain lihat berbeda. Aku melihat wajah pendaki itu nampak tidak biasa. Wajah mereka sangat pucat, mata mereka benar-benar memerah dan penampilan mereka terlihat lusuh. Saat aku mencoba melempar senyum kepada mereka, mereka tidak ada yang menjawab senyumku satupun. Sementara itu, teman-temanku melihat para pendaki itu terlihat biasa. Dari mulai wajah dan penampilannya pun tidak begitu jauh dari kami. Layaknya pendaki pada umumnya, sontak kami pun terlibat perbedaan pendapat karena apa yang kami lihat tak sama. Aku berusaha memastikannya kepada Rani dengan berbisik padanya agar urusannya tidak panjang. Kamu benar tadi lihat 5 pendaki lain melewati kita kan, Ran? Iya benar. Tadi kan Jamal dan Anggi juga lihat. Mereka beneran berwajah segar dan berpakaian layaknya pendaki pada umumnya. Beneran gak ada yang aneh kok dari mereka. Bahkan mereka sempat melempar senyum ke kita kok. Loh, aneh? Aneh apanya? Aku menjelaskan apa yang aku lihat kepada Rani, bahwa pendaki yang aku lihat berbeda kondisi dengan apa yang Rani dan yang lainnya lihat. Aku mencoba meyakinkan Rani bahwa aku tidak berbicara asal dan tidak mengada-ada.
Jangan apa lagi ini Tuhan. Rani pun mencoba untuk menenangkanku. Layaknya kekasih pada umumnya, Rani terus meyakinkanku bahwa mungkin saja kondisiku sedang lelah sehingga aku salah lihat. Aku berusaha untuk mengikuti ucapan Rani. Mungkin saja ucapan Rani memang ada benarnya. Aku tidak ingin terus berlarut-larut dalam kondisi janggal ini. Aku tidak ingin fokusku terpecah karena hal yang tidak begitu masuk akal. Setelah kondisiku jauh lebih tenang dari sebelumnya, aku kemudian memberanikan diri untuk mengajak teman-temanku mempercepat langkah kami agar bisa segera sampai di tujuan awal kami, yaitu Ranukumbolo. Mengingat hari sudah semakin larut. Ayo kita percepat langkah supaya kita bisa segera sampai. Kamu baik-baik aja kan? Aku baik. Meskipun sebetulnya kondisiku sedang tidak baik-baik saja karena kejanggalan-kejanggalan yang tidak kunjung usai, namun aku berusaha untuk terus bersikap tenang agar tidak menimbulkan rasa khawatir dari teman-temanku yang lain, terutama calon pendamping hidupku Rani. Kami mulai berjalan menyusuri jalur pendakian menuju Ranukumbolo. Penampakan pendaki yang sebelumnya sangat amat janggal sudah tidak lagi terlihat. Aku sedikit lega setelah berusaha untuk memastikannya. Tiba-tiba saja Rani mengeluhkan rasa sakit di dadanya. Namun rasa sakit yang dirasakannya tidak berkaitan dengan penyakit yang diderita olehnya. Aku langsung mendekat ke arahnya dan berusaha untuk memastikan kondisinya sekaligus mencari obat asma Rani yang disimpannya di dalam tas. Bukan hanya aku yang panik ketika itu, namun kedua temanku yang lain pun merasakan hal yang serupa. Kamu lagi? Rasanya bukan asmaku yang kambuh, tapi dadaku benar-benar sakit. Kalau bukan asma lalu apa? Aku nggak tahu, tapi ini benar-benar sakit. Akhirnya aku pun membawa Rani untuk beristirahat lebih dulu. Membawanya tepat di samping pohon besar dan bergegas untuk memberikannya mineral untuk meredakan rasa sakit yang diderita oleh Rani. Rani pun langsung menenggak minumannya. Aku berikan itu tanpa jeda. Dia terlihat begitu kehausan, bahkan hampir dehidrasi. Padahal jika ada kesempatan ia tidak pernah melewatkan minum. Aku melihat ada sesuatu yang janggal dari diri Rani. Sebab sepanjang yang aku ketahui, selama kami melakukan pendakian bersama, sebelum-sebelumnya ia tidak pernah mengalami dehidrasi seperti yang saat ini dialaminya. Pelan-pelan Ran, khawatir dada kamu makin sakit jika minum tanpa jeda seperti itu. Tapi rasanya haus banget Ren. Bukankah saat istirahat juga kamu udah minum? Tapi kali ini rasanya beda. Tak lama kemudian Rani mengeluhkan jika tubuhnya terasa gerah dan sangat panas. Padahal jelas-jelas suhu di jalur pendakian Mahameru malam itu sangatlah dingin, bahkan angin pun terus berhembus tanpa adanya jeda. Hal itu semakin membuat aku, Anggit dan Jamal keheranan. Kami bertiga saja yang sudah memakai jaket sarung tangan dan sepatu hangat saja masih merasa kedinginan. Tapi mengapa Rani justru mengalami hal sebaliknya? Rani kemudian melepas jaket yang dikenakannya tersebut dan memasukkannya ke dalam keril. Rani juga melepas sarung tangan yang dikenakannya dan kemudian ia memilih untuk menggunakan pakaian tipis tanpa ada pakaian hangat atau sebagainya. Aku sempat melarang Rani untuk melepaskan jaket, sarung tangan, dan baju hangat yang dikenakannya. Namun Rani tidak mengindahkan ucapanku dan memilih untuk mengikuti apa yang dirasakannya. Loh, ini dingin banget loh Ran, jangan lepas jaket. Khawatir nanti kamu kena hipo loh. Tapi sekarang tubuhku benar-benar panas Ren. Lihat kan aku terus-menerus berkeringat. Tapi Ran, udah, aku oke kok. Akhirnya aku pun tidak bisa terus memaksakan Rani. Sepanjang waktu Rani masih mengeluhkan dadanya yang begitu sakit. Lalu ia terus merasakan kehausan. Dan sekarang tubuhnya terus-menerus mengeluarkan keringat. Apa mungkin Rani sudah mengalami hipo Ren? Benar kata Jamal, bukankah salah satu tanda hipo itu ketika pendaki sudah tidak lagi mengenali rasa dingin yang dialaminya? Rasanya bukan deh. Dari awal kan Rani tidak mengeluh kedinginan. Mungkin memang dia saat ini merasa kegerahan karena kita kan udah berjalan cukup jauh. Aku baik kok guys. Aku terus mencoba meyakinkan diriku bahwa kondisi Rani sangatlah baik meskipun ia terus mengeluhkan beberapa rasa sakit yang dirasakannya. Dan aku juga terus meyakini bahwa rasa sakit yang dialami oleh Rani tidak ada kaitannya sama sekali dengan hipotermia atau hal lainnya. Terlebih lagi Rani juga terus meyakinkanku dan juga kedua temanku bahwa ia dalam kondisi baik meskipun dadanya begitu sesak.
Kami semua pun memilih untuk beristirahat cukup lama sampai kondisi Rani benar-benar membaik, sebab kami harus mengutamakan kesehatan Rani. Terlebih lagi, ia ada riwayat sakit asma yang tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Saat kami sedang beristirahat, tiba-tiba saja kami mendengar suara alunan gamelan yang terdengar begitu jelas. Sontak hal tersebut membuat kami semua kaget karena alunan gamelan tersebut bukan hanya terdengar olehku saja, melainkan oleh Rani dan kedua temanku yang lain. Rasanya sangat janggal, di tengah hutan yang begitu lebat ada orang yang memainkan gamelan dengan begitu lantang. Kalian dengar kan? Ada alunan gamelan. Aku merinding. Aku kemudian memberanikan diri untuk melihat sumber suara tersebut, sebab suaranya begitu dekat. Aku beranjak dari tempatku beristirahat dan mulai berjalan ke sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Namun aku tidak melihat apapun, semuanya gelap, bahkan tidak ada cahaya sedikit pun. Aku kemudian mengambil senter milikku dan mulai mengarahkan ke segala arah, dan tetap saja tidak ada tanda-tanda kehidupan apapun di tempat kami semua beristirahat saat ini. Namun suara gamelan itu masih terus saja terdengar begitu jelas. Tidak ada siapapun di sini. Itu artinya ada yang tidak beres, Ren. Kita harus segera beranjak. Tapi dadaku masih sangat sakit. Aku kemudian memilih mendekat ke arah Rani dan menatap matanya hingga hal tersebut sempat membuatnya bingung. Kamu aku gendong, dan kita harus segera beranjak. Kamu yakin? Sangat yakin. Lagian kamu calon istriku, aku harus terus pastikan kalau kamu dalam kondisi aman. Aku langsung menarik tubuh Rani dan menggendongnya di belakang punggungku. Aku kemudian mengajak Anggi dan Jamal untuk bergegas. Sementara keril milik Rani aku titipkan pada Jamal agar aku bisa leluasa menggendong Rani. Kami semua berjalan cepat untuk menjauh dari suara gamelan yang tidak kunjung mereda. Kami terus merinding di sepanjang jalan. Bahkan tidak jarang kaki kami gemetaran saat berjalan di samping jalur pendakian menuju Ranukumbolo. Rasanya perjalanan menuju Ranukumbolo sangatlah berat. Sangat banyak hal janggal yang terjadi dan sangat banyak hal mistis yang tidak kami duga sebelumnya. Rasa takut tak kunjung mereda, sebab semakin jauh kami melangkah, semakin jelas pula suara alunan gamelan tersebut. Aku benar-benar merasa keheranan. Bukankah seharusnya semakin jauh kami melangkah, semakin lirih pula suara gamelan yang mengalun itu? Ada apa sebenarnya? Apakah akan ada malapetaka yang datang menghampiri kami? Atau ada sesuatu yang bahkan kami sendiri tidak tahu? Kenapa suara itu tidak kunjung berhenti, Ren? Aku sendiri nggak tahu, Ki. Sepertinya pelarian bukan solusi terbaik. Kita harus lakukan cara lain. Baca ayat kursi cepat. Tanpa pikir panjang, kami pun berhenti dan dengan khusyuk membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Tak lama setelah itu suara gamelan itu pun perlahan-lahan mulai mereda dengan sendirinya. Sepertinya kita berhasil. Sepertinya kita telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Di sepanjang pendakian ini kita selalu lupakan Tuhan. Giliran dihadapkan dengan persoalan kita baru mengingat Tuhan. Kita benar-benar telah melakukan kesalahan. Sontak ucapanku tersebut pun disadari oleh teman-temanku yang lain. Sedari awal pendakian memang kami selalu luput dan enggan untuk menunaikan sholat meskipun kami sudah mendengar suara azan secara langsung. Kami selalu berpikir jika kami bisa melakukan ibadah sholat nanti saat sudah sampai di puncak, padahal itu sesuatu hal yang keliru. Dari situ kami mulai menyadari kesalahan yang kami perbuat selama pendakian ini. Setelah suara gamelan itu benar-benar sudah hilang, kami pun kemudian mulai kembali melanjutkan pendakian dengan perasaan lega. Saat ini, kondisi Rani juga sudah mulai membaik, sakit yang dirasakannya mulai berangsur pulih. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, aku pun kemudian memutuskan untuk mengajak semua teman-temanku untuk menunaikan ibadah sholat kami yang sudah terlewat. Setidaknya kami berusaha untuk menebus kehilafan yang kami lakukan agar perjalanan ke depan tidak ada hambatan yang terjadi. Satu persatu dari kami pun mulai mengambil wudhu dengan air mineral seadanya dan kami bergegas untuk menjalankan sholat berjamaah dengan alas yang kami bawa di dalam keril. Kami menunaikan ibadah dengan sangat khusyuk saat itu. Selesai menunaikan ibadah sholat, tiba-tiba saja Rani mengucapkan kalimat tak masuk akal yang membuatku keheranan. Aku senang bisa sholat jamaah seperti ini. Semoga masih ada hari esok. Pasti ada hari esok, jangan bicara hal aneh ya.
Iya Ren, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku merasakan adanya kenyamanan. Setelah itu kami pun mulai kembali mengemasi barang-barang kami dan bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju Ranukumbolo. Ajaibnya setelah kami menunaikan ibadah sholat dan menyadari kehilafan yang kami lakukan, perjalanan kami pun menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Kejanggalan-kejanggalan yang sebelumnya datang pun mulai menghilang dengan sendirinya. Hal tersebut benar-benar membuatku merasa sangat lega. Akhirnya kita sudah tidak harus mengalami hal janggal lagi. Tak terasa kami sudah melihat danau Ranukumbolo dari kejauhan. Tandanya kami sudah hampir sampai di Ranukumbolo. Sontak hal tersebut benar-benar membuat kami mampu bernapas lega setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Bahkan kami hampir putus asa di tengah perjalanan. Akhirnya kami bisa sampai di Ranukumbolo. Kami memutuskan untuk mempercepat langkah kaki kami dan berselang beberapa menit kemudian akhirnya kami pun sampai di Ranukumbolo. Kami semua berdiri di hadapan danau Ranukumbolo yang begitu indah, namun satu persatu tidak menyangka jika kejadian Ranukumbolo bukan hanya sebatas cerita melainkan mahakarya yang begitu nyata. Kami semua masih tidak percaya jika kami akhirnya sampai di Ranukumbolo. Kami pun kemudian bergegas untuk mendirikan tenda setelah selesai menikmati keindahan Ranukumbolo di hadapan kami. Kami langsung mengeluarkan tenda dan mendirikan 2 tenda di dekat Ranukumbolo, 1 tenda laki-laki dan 1 tenda perempuan. Ranukumbolo berada pada ketinggian 2400 mdpl. Malam ini akan menjadi malam yang begitu indah dan tentunya tidak akan kami semua lupakan. Kami memilih untuk menghabiskan malam dengan membuat api unggun dan membakar beberapa jagung di atasnya. Kami saling melempar candaan satu sama lain. Tidak ada hal janggal apapun saat kami menghabiskan malam bersama di depan Ranukumbolo yang terlihat begitu tenang. Tiba-tiba saja Jamal melihat sesuatu hal aneh. Ia pun kemudian memberitahukan kejanggalan yang ia lihat kepada kami semua. Coba deh, kalian lihat di ujung danau sana. Ada apa memang? Ada sesuatu di ujung sana, Ren. Aku kemudian menatap ke arah yang ditunjukkan oleh Jamal. Benar saja aku melihat ada sosok perempuan di ujung danau sana. Sontak aku pun langsung beristighfar hingga membuat kaget teman-teman yang lain. Astagfirullah. Ada apa Ren? Iya kenapa sih Ren? Aku kemudian terdiam seketika dan mencoba untuk memperhatikan kembali ke arah danau untuk memastikan pandanganku. Semoga saja pandanganku keliru. Aku kemudian saling tatap dengan Jamal. Apa yang kita lihat benar gak sih Mal? Sepertinya apa yang kita lihat benar-benar nyata, Ren. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Sosok perempuan berkebaya kuning tersebut terus menatap ke arah kami dengan tatapannya sangat tajam. Semakin kami menatap ke arahnya dengan tajam, semakin sosok perempuan berkebaya kuning itu mendekat ke arah kami hingga kami pun terdiam dan terpaku begitu saja. Sementara Anggi dan Rani pun terheran-heran dengan sikapku dan juga Jamal. Keduanya pun akhirnya menatap ke arah yang sama denganku dan juga Jamal. Kini keduanya pun benar-benar terkejut karena mereka ternyata menjumpai sosok penampakan yang serupa dengan apa yang aku Jamal lihat. Kami semua merinding seketika. Jagung yang sebelumnya kami genggam pun kami lepas begitu saja. Kini kami berempat hanya bisa terdiam dan terpaku di hadapan danau dengan penampakan sosok perempuan berkebaya kuning yang terus menatap kami dan terus-menerus mendekat ke arah kami. Danau yang semula tenang pun berubah riuh. Kebetulan malam itu hanya kami berempat yang mendirikan tenda di depan Ranukumbolo. Tidak ada satupun pendaki lain yang malam itu berada di Ranukumbolo. Kami kebingungan dengan apa yang akan kami lakukan setelah melihat kejanggalan tersebut. Lantas kami pun akhirnya memilih untuk bergegas masuk ke dalam tenda, meninggalkan jagung bakar yang belum matang dan api unggun yang masih menyala. Kami benar-benar tidak mempedulikan apapun selain menghindar dan menghindar. Ayo masuk ke tenda segera. Aku dan Jamal pun akhirnya masuk ke dalam tenda laki-laki, sementara Anggi dan Rani pun masuk ke dalam tenda perempuan. Di dalam tenda kami semua merasa ketakutan, bahkan kami pun tak sanggup untuk memejamkan mata saat itu juga. Akhirnya kami memilih untuk terjaga di tengah rasa takut. Tepat jam 12 malam, tiba-tiba saja ada bayangan yang berjalan mengitari tenda kami. Bayangan itu sangat mirip dengan bayangan perempuan Jawa, bersanggul dengan kebaya melekat di tubuhnya. Kami pun langsung teringat dengan sosok perempuan berkebaya kuning yang berada di tengah danau Ranukumbolo.
Bayangan itu terus mengitari tenda kami tanpa henti. Sesekali bayangan itu terhenti dan kemudian berjalan kembali. Bayangan itu tidak kunjung hilang. Bahkan setelah 2 jam berlalu, Jamal yang saat itu tepat berada di sampingku pun membisikkan beberapa kalimat yang menunjukkan rasa takutnya. Apa yang harus kita lakukan, Ren? Bayangan itu tidak kunjung hilang. Jangan bersuara. Baca ayat Al-Quran sebisanya. Dan perlahan-lahan kita coba untuk bersikap tenang. Tapi aku benar-benar tidak bisa bersikap tenang. Kita harus coba. Apa bisa? Pasti bisa. Akhirnya kami berdua yang berada dalam satu tenda pun mulai melantunkan ayat Al-Quran semampu kami di dalam hati. Kami benar-benar memohon bantuan Tuhan agar sosok yang saat ini mengitari tenda kami benar-benar hilang dengan sendirinya tanpa kami harus keluar dari tenda yang kami tempati saat ini. Benar saja, beberapa waktu setelah kami memohon bantuan Tuhan, bayangan itu pun mereda dengan seketika. Perasaan lega pun langsung menyelimuti kami. Tak lama kemudian kami pun memilih untuk beranjak keluar dari tenda untuk memastikan kondisi saat ini. Semoga saja kondisi di Danau Ranukumbolo ini bisa membaik dengan sendirinya. Aku bergegas untuk keluar dan mendekat ke tenda perempuan untuk memastikan kondisi Rani. Aku khawatir ia panik akan bayangan itu dan asmanya kambuh. Ran, kamu baik-baik aja kan? Jujur Ran, aku benar-benar panik. Tapi asma kamu gimana? Aman sih, syukurlah. Aku pun kemudian meminta Rani dan Anggi untuk pergi tidur sebab semua kondisinya sudah membaik dibandingkan dengan sebelumnya. Aku kemudian mematikan api unggun yang sebelumnya kami buat dan merapikan semua jagung yang tak sempat kami makan itu. Nyatanya malam yang kami kira indah hilang begitu saja. Aku kembali ke tenda dan menemui Jamal yang masih sedikit ketakutan. Aku kemudian menjelaskan bahwa kondisi saat ini sudah aman. Udah, kamu jangan lagi khawatir, semuanya udah aman. Benar? Iya benar. Setelahnya kami pun memilih untuk tidur dan berencana untuk bangun tepat di pukul 5 untuk menikmati sunrise di depan Danau Ranukumbolo. Kami juga berencana untuk berendam di sana saat pagi hari. Keesokan harinya, tepat di jam 5 pagi, kami semua pun terbangun dari tidur kami dan satu persatu keluar dari tenda. Pancaran sinar matahari yang mulai terpancar kala itu pun menimbulkan keindahan yang tidak terbantahkan. Keindahan itu pun mampu membuat kami semua melupakan kejadian malam itu, kejadian mistis yang membuat kami tak mampu menikmati malam dengan syahdu. Tanpa berpikir panjang, Rani pun langsung masuk ke dalam danau dan kemudian mengajak kami semua untuk menyusulnya. Pagi itu, kami benar-benar mampu menikmati kesegaran Danau Ranukumbolo. Aku benar-benar tidak akan melupakan hari ini. Nanti kita kesini lagi setelah kita punya anak ya. Semoga kita masih sempat ya Ren. Pasti sempat. Rani tersenyum manis kepadaku. Hari itu wajah Rani benar-benar berseri-seri tidak seperti biasanya. Bahkan sikapnya pun benar-benar mampu membuatku tersenyum tanpa jeda. Aku tidak pernah melihat Rani sebahagia sekarang. Aku benar-benar bahagia karena aku ternyata mampu mewujudkan mimpinya untuk sampai di Mahameru tepat sebelum kami melangsungkan pernikahan. Anggi dan Jamal pun terlihat sangat menikmati momen kami berendam di Danau Ranukumbolo. Tidak ada gambaran kekecewaan yang terlihat dari raut wajah teman-temanku. Hanya raut wajah kebahagiaan yang tergambar dari wajah semua teman-temanku. Setelah pas berendam, kami pun akhirnya menepi sembari tetap menikmati keindahan Danau Ranukumbolo. Rasanya aku tidak ingin pulang. Lah, kenapa? Aku nyaman di sini. Jangan bilang gitu, khawatir diijabah loh. Aku nggak masalah kok kalaupun diijabah, karena aku benar-benar merasa nyaman di sini. Kalau di sini terus nggak bakal nikah dong. Tetap nikah dong, iya kan Ren? Pasti dong. Kalau aku nggak punya kamu, pasti hidupku akan terasa hampa Ren. Aku pun demikian Ren, makanya kamu harus terus berada di sampingku ya. Semoga ya. Rani memang terlihat sangat nyaman berada di Ranukumbolo. Ia bahkan tidak memalingkan pandangannya sedikit pun. Ia terus menatap ke arah Danau Ranukumbolo tanpa adanya jeda. Aku pun merasa sangat lega karena ternyata Rani benar-benar bahagia berada di Ranukumbolo.
Setelahnya Rani pun tiba-tiba saja melontarkan beberapa pertanyaan ngelantur dan tidak masuk akal. Aku pun kemudian berusaha untuk menahan ucapannya tersebut, sebab pertanyaan yang diucapkannya terkesan tidak masuk akal. Lantas aku pun memilih untuk mengalihkan perbincangan kami ke hal yang lain. Kita lanjut jalan ke puncak jam 8 nanti ya. Kita harus segera sampai di puncak agar keesokan harinya kita bisa menikmati sunrise di puncak Mahameru. Siap. Setelah selesai menikmati keindahan Danau Ranukumbolo, kami pun mulai merasa kelaparan. Kami berempat pun kemudian saling bekerja sama untuk menyiapkan makanan dengan memasak beberapa logistik yang kami bawa. Kami benar-benar menikmati setiap momen di Ranukumbolo. Setelah usai, kami langsung bergegas untuk menyantapnya dengan segera, sebab cacing-cacing di perut kami sudah meronta-ronta terus-menerus. Nikmat mana lagi yang kita dustakan ya guys? Menikmati makanan buatan sendiri di atas gunung memang mengundang kenikmatan tersendiri yang tidak mungkin bisa kita nikmati setiap hari. Kami benar-benar bersyukur bisa merasakan momen seperti ini. Makanan pun dengan cepat kami habiskan. Kami kemudian bergegas untuk merapikan kedua tenda kami dan beberapa perlengkapan pribadi kami. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Itu artinya kami harus sesegera mungkin untuk beranjak dari Ranukumbolo dan melanjutkan perjalanan menuju puncak Mahameru. Aku pun langsung menanyakan perihal kesiapan teman-temanku untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Mahameru. Sudah siap semuanya? Siap dong. Siap pastinya. Kami pun akhirnya bergegas untuk naik menuju puncak Mahameru. Aku melihat wajah berseri-seri dari teman-temanku. Aku berharap tidak ada lagi kejanggalan yang terjadi selama perjalanan kami menuju puncak Mahameru ini. Perjalanan kami masih sangat panjang dan tentunya sangat melelahkan. Beruntung matahari ketika itu tidak begitu terik, sehingga kami tidak merasa kepanasan di sepanjang perjalanan kami menuju puncak Mahameru. Masih jauh Karen? Masih. Kamu capek? Mau gendong aja? Enak banget sih yang punya calon suami. Makanya cari dong. Kami semua tertawa lepas setelahnya. Kami kemudian mulai melanjutkan perjalanan kembali. Tujuan kami adalah puncak Mahameru, namun kami juga berencana untuk kembali membangun tenda dan bermalam di Kalimati, sebab perjalanan menuju puncak masih sangat jauh untuk ditempuh. Meski demikian, kami berempat benar-benar mampu menikmati setiap perjalanan yang kami tempuh menuju puncak Mahameru karena kami berjalan di siang hari. Tidak ada kejanggalan apapun selama perjalanan ini. Kita akan bermalam di Kalimati ya nanti. Atur aja Ren, kamu yang lebih tahu. Bener kata Jamal, pokoknya kami ikut kemana langkah kaki kamu pergi. Oke deh. Kami sengaja mempercepat langkah agar kami sesegera mungkin sampai di tempat yang akan kami tuju. Mendaki ke puncak Mahameru memang bukan hal sederhana. Banyak perjuangan yang harus dilewatkan untuk bisa sampai di puncak tertinggi di Pulau Jawa tersebut, yaitu puncak Mahameru. Setelah perjalanan panjang, kami akhirnya sampai di Kalimati tepat di sore hari. Kami pun bergegas kembali mendirikan dua tenda seperti sebelumnya. Karena malam kemarin kami semua gagal menikmati malam di Ranukumbolo dengan membuat api unggun dan membakar beberapa jagung di atasnya. Aku berharap malam ini tidak seperti malam sebelumnya ya. Semoga aja ya Ren. Kemarin sayang banget mana jagungnya belum matang pula. Udah kita tinggal begitu aja. Bener itu, padahal kemarin suasana di Ranukumbolo benar-benar meneduhkan. Untung aja kita punya Randy, dia selalu bisa kita andalkan. Apa sih Ran, kan jadi malu. Bener loh, aku benar-benar tidak bisa bayangin jika kita tidak bertemu denganmu, tidak menjalin hubungan denganmu dan tidak bersama kamu. Tentu duniaku akan sangat berbeda. Kan kemarin malam udah bilang begitu. Pengen ngomong gitu lagi. Rasanya tidak biasanya Rani terus menyanjungku dengan kalimat manisnya. Bahkan tidak biasanya Rani terus mengatakan kalimat yang berulang tentang betapa bahagianya dia memilikiku. Sebab Rani bukanlah gadis yang romantis sebelumnya. Saat itu aku tidak menyadari bahwa kalimat manis yang keluar dari mulut Rani akan menjadi kalimat-kalimat manis yang aku dengar
Sebab setelah semua itu, Rani nyatanya mengalami hal pelik di Mahameru yang benar-benar membuatku terpukul bahkan hingga sekarang ini. Hari semakin larut, Anggi dan Jamal memilih untuk tidur lebih dulu. Sementara itu, aku dan Rani memilih untuk menghabiskan malam berdua di depan tenda tepat di dataran Kalimati Mahameru. Ren, terima kasih banyak ya. Terima kasih buat apa? Karena kamu berhasil mewujudkan impianku untuk datang dan singgah ke puncak Mahameru. Aku benar-benar bahagia. Iya, kamu kan calon istriku, udah sepatutnya aku mewujudkan apa yang menjadi mimpimu. Kalau kamu nanti gak bareng aku lagi, apa yang bakal kamu lakuin? Pertanyaan Rani benar-benar aneh. Aku rasa sedari hari lalu Rani terus melemparkan pertanyaan yang menurutku bukan Rani banget. Ada apa dengan Rani sebenarnya? Pikirku dalam hatiku, namun aku tidak ingin menunjukkan rasa curigaku terhadapnya. Aku akan ikut kemanapun kamu pergi, jadi kita bakal bareng terus. Iya, aku serius. Aku juga serius loh. Ih, kamu memangnya mau kemana kamu toh? Kok tanya gitu? Rani tidak bisa menjawab pertanyaanku. Akhirnya aku kemudian meminta Rani untuk masuk ke dalam tenda untuk beristirahat karena hari sudah semakin larut. Aku khawatir tenaga Rani tidak akan prima jika ia tertidur terlalu larut. Aku kemudian beranjak untuk pergi ke tendaku dan tidur. Namun belum begitu lama aku tertidur, mimpi buruk sudah membayangiku. Di dalam mimpiku itu aku merasa bahwa aku tidak bisa tidur ketika itu. Aku kemudian memutuskan untuk menyeruput secangkir kopi dan menyalakan satu puntung rokok seorang diri tak jauh dari tenda. Saat sedang asik menikmati kopi yang kuseduh sendiri, dari arah hutan aku melihat ada seseorang yang berdiri menghadapnya. Karena terhalang oleh gelap, aku pun tidak bisa melihat sosok yang terus menatapku itu. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil senter dan menyenteri orang yang aku lihat ketika itu. Betapa kagetnya aku ketika aku melihat sosok itu ternyata adalah Rani. Rani terlihat berjalan ke arah hutan dan masuk ke dalamnya. Sontak aku langsung mengejar Rani saat itu juga, karena aku khawatir akan terjadi sesuatu pada Rani. Semakin dalam aku masuk ke dalam hutan, semakin banyak pula sepasang mata yang memandang ke arahku. Tak terasa rasa takut pun sudah menyelimuti diriku, namun aku bertekad untuk terus mengejar Rani sampai ke ujung hutan sekalipun. Aku tidak ingin kehilangan jejak Rani. Namun tidak aku pungkiri bahwa rasa takut dalam diriku benar-benar nyata. Semakin besar rasa takutku, semakin banyak pula penampakan-penampakan menyeramkan muncul di hadapanku. Aku melihat kuntilanak terbang dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Aku pun melihat penampakan pocong yang keluar dari kegelapan hutan. Hingga puncaknya adalah ketika aku melihat penampakan makhluk hitam besar yang seketika saja membuatku berlari terbirit-birit hingga aku kehilangan jejak Rani. Aku kemudian memilih untuk berlari hingga sampai di ujung hutan. Di sana aku melihat Rani sedang berdiri tepat di samping jurang. Melihat hal itu, aku langsung berlari untuk mengejar Rani. Ketika beberapa langkah lagi aku akan sampai di tempat Rani berdiri, tiba-tiba saja Rani melompat hingga terjatuh ke dalam jurang yang terlihat begitu curam. Saat itu juga aku pun terbangun sembari berteriak memanggil nama Rani. Nafasku tersengal-sengal ketika itu. Keringat bercucuran tak terbendung. Aku langsung keluar dan bergegas pergi menuju tenda perempuan untuk memastikan kondisi Rani. Sebab mimpi yang aku alami benar-benar seperti kenyataan. Di tenda perempuan ternyata Rani dan Anggi masih terlelap. Tidak terjadi apa-apa pada diri Rani. Aku pun merasa sangat lega. Aku kemudian memilih untuk kembali keluar dari tenda perempuan dan duduk di dekat tenda perempuan sembari menenangkan diri. Aku benar-benar tidak menyangka jika mimpi buruk akan menyambangi tidur malamku saat itu. Bahkan mimpiku seolah-olah nyata. Kini jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Seperti kesepakatan kami sebelumnya, kami berencana untuk summit ketika jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Aku akhirnya memilih untuk membangunkan semua teman-temanku agar mereka semua bisa bersiap-siap sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak Mahameru untuk menikmati summit pagi. Seperti hari sebelumnya, kami mengisi perut terlebih dahulu sebelum sampai di puncak Mahameru. Semua perlengkapan seperti keril dan sebagainya kami tinggal di dalam tenda agar kami bisa lebih leluasa saat menikmati summit di puncak Mahameru. Sebetulnya ada sedikit rasa khawatir di dalam diriku terkait keselamatan Rani. Terlebih lagi setelah aku mengalami mimpi buruk semalam.
di mana aku melihat Rani jatuh ke dalam jurang yang begitu curam. Mimpi yang benar-benar membuatku tak mampu lagi untuk berkata-kata. Mimpi yang hampir membuatku gila karena rasa khawatir. Bagaimana tidak? Aku melihat dengan mata telanjang bagaimana tubuh lemas Rani masuk ke dalam jurang dan tewas seketika. Aku tidak bisa bayangkan jika itu benar-benar nyata, mungkin aku akan sangat frustasi karena peristiwa mengerikan itu. Setelah semuanya siap, kami pun mulai beranjak untuk pergi ke puncak Mahameru atau Semeru. Di sini aku tidak sadar kalau ternyata asma Rani kambuh. Rani bahkan tidak mengucapkan apapun, bahkan senyumannya pun masih tergambar begitu jelas dari bibirnya. Seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tepat pukul 6 pagi, kami sudah sampai di puncak Semeru, bertepatan dengan terbitnya matahari. Kami semua merasa sangat senang karena akhirnya kami berhasil menikmati summit di puncak tertinggi di Pulau Jawa ini. Aku melihat Rani nampak tersenyum bahagia. Aku pun bergegas untuk mendekat ke arahnya dan kemudian memeluknya tepat di atas ketinggian. Aku tidak berpikir bahwa itu akan menjadi pelukan terakhirku. Setelah beberapa saat, aku terheran-heran karena Rani tak kunjung melepaskan pelukannya, dan setelah aku mulai sadar, aku merasa bahwa tubuh Rani benar-benar terkulai sangat lemah. Ran, are you okay? Namun Rani tak kunjung menjawab ucapanku, hingga hal tersebut pun membuatku benar-benar khawatir dan ketakutan. Aku kemudian memanggil Jamal dan Agi untuk mendekat ke arahku untuk memastikan apakah Rani masih dalam kondisi sadar atau justru sebaliknya. Rani masih sadar kan? Ia masih membuka matanya kan? Jamal dan Agi pun langsung memastikannya, namun seketika keduanya terkaget-kaget karena ternyata mata Rani sudah tertutup. Wajahnya benar-benar pucat pasi, bahkan bibirnya pun sudah mulai membiru. Rani, lepaskan pelukan Rani dan lakukan pertolongan pertama. Aku pun sesegera mungkin menopang tubuh Rani yang sudah sangat lemas, dan sesegera mungkin aku baringkan di atas tanah tepat di puncak Mahameru. Aku langsung melakukan beberapa pertolongan pertama yang aku kuasai untuk menyelamatkan Rani. Aku kemudian memastikan denyut nadinya yang ternyata sudah tidak ada. Aku benar-benar panik karena hal tersebut. Aku terus-menerus berusaha untuk menyadarkan Rani, namun semuanya sia-sia. Rani, aku mohon sadar, Ran. Aku terus mengulang kalimatku tepat di telinga Rani, berharap masih ada harapan hidup bagi Rani. Aku tidak ingin Rani meninggal begitu saja setelah ia berhasil menggapai mimpi-mimpinya. Aku kemudian memanggil semua pendaki lain yang saat itu berada di puncak Mahameru, berharap ada yang berhasil menyelamatkan Rani. Satu persatu pendaki datang mendekat ke arah kami, namun tak ada satupun yang berhasil menolong Rani karena memang denyut nadinya benar-benar sudah tidak ada. Tidak mungkin. Kamu pasti bercanda kan, Ran? Sabar, Ren, sabar. Enggak, Rani pasti lagi bercanda kan? Gak mungkin Rani pergi begitu aja. Katakan padaku, Gi. Katakan padaku, Gimal, bahwa semua ini tidak nyata. Ren, sadar, Ren. Rani udah gak ada, Ren. Kita harus segera membawanya turun. Enggak, gak mungkin Rani pergi. Kami akan menikah. Aku benar-benar tidak mampu untuk mengendalikan diriku sendiri. Aku sangat terpukul setelah mengetahui bahwa Rani benar-benar sudah tidak ada. Itu artinya mimpi burukku semalam benar-benar nyata. Tidak mungkin Rani tewas begitu saja, sedangkan sebelumnya ia masih tersenyum manis padaku. Aku terus-menerus menggoyangkan tubuh Rani, berharap ia akan menjawab ucapanku. Namun nyatanya, semua ini benar-benar sia-sia. Rani bahkan tidak bergeming sedikit pun. Rani benar-benar tiada. Aku benar-benar tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Aku kemudian berusaha untuk memastikan kondisi Rani lagi. Benar saja, saat aku memastikan lagi, nadinya kembali, namun Rani masih tidak sadarkan diri. Cepat bantu aku bawa Rani turun. Kita harus segera ke rumah sakit. Nadi Rani masih ada. Aku kemudian membawa Rani untuk turun ke bawah dengan bantuan beberapa pendaki lain yang saat itu berada di puncak Mahameru. Aku juga sempat menghubungi pihak basecamp agar mengirimkan beberapa relawan SAR untuk membawa Rani turun ke bawah dengan perlengkapan yang memadai tentunya. Sembari menunggu kedatangan tim SAR, aku bersama teman-teman dan pendaki lain bergotong royong membawa Rani turun. Aku tidak mempedulikan tenda ataupun barang pribadiku yang masih tertinggal di Kalimati. Sebab di pikiranku saat ini hanya ada Rani dan juga Rani, tidak ada hal lainnya.
Setelah beberapa waktu, akhirnya tim SAR pun datang. Mereka bergegas untuk mengeluarkan tandu dan membawa Rani turun ke bawah. Aku terus berada di sisi Rani, begitu juga Anggi dan juga Jamal. Aku benar-benar berharap Rani masih bisa diselamatkan. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan Rani begitu saja. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membawa Rani turun ke bawah, sebab jarak antara puncak dan basecamp Mahameru memang sangat panjang. Medan yang kami tempuh pun tidak semuanya landai, sehingga kami harus benar-benar berhati-hati dalam mengambil langkah terlebih lagi. Kami membawa Rani yang masih tidak sadarkan diri. Sesampainya di basecamp, aku langsung menghubungi pihak keluarga Rani agar mereka bisa datang ke klinik terdekat dari basecamp Mahameru, sebab Rani harus sesegera mungkin diselamatkan. Betapa kaget dan terpukulnya bapak dan ibu Rani setelah mendengar kabar bahwa Rani tidak sadarkan diri dan saat ini sedang dirawat secara intensif di rumah sakit. Bahkan di dalam telepon ibunya Rani sempat melontarkan kemarahannya padaku. Sebelumnya sudah ibu peringatkan kalian jangan naik Pak Mali. Sebab kalian akan segera menikah, kalian malah bersikeras untuk naik. Kalau Rani tidak selamat gimana? Aku tidak bisa menjawab amarah ibunya Rani. Aku hanya bisa mengucapkan permohonan maaf kepadanya. Karena ternyata aku lalai dalam menjaga Rani. Aku sudah berusaha dengan maksimal, namun nyatanya semuanya di luar dugaanku. Di rumah sakit, tangisanku benar-benar tidak mampu lagi kubendung. Di depan ruang perawatan, aku terus memandangi Rani yang lemas tak berdaya. Sementara Anggi dan Jamal terus berusaha untuk menguatkanku. Aku benar-benar tidak pernah sangka jika semua akan kacau seperti sekarang ini. Tak lama kemudian bapak dan ibu Rani pun sudah sampai di rumah sakit. Wajah khawatir tidak bisa dielakkan lagi. Keduanya benar-benar mengkhawatirkan Rani. Ibunya Rani terus menanyakan kepadaku tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun aku sama sekali tidak bisa menjawab satupun pertanyaan yang mereka lontarkan. Aku benar-benar kalut, bahkan sangat kalut. Aku pun sendiri masih tidak tahu apa penyebab pasti kondisi Rani tiba-tiba drop begitu saja. Sebab sebelum Rani tidak sadarkan diri, ia bahkan masih sempat memelukku dan mengungkapkan kebahagiaan dia yang berhasil menggapai mimpinya di puncak Mahameru. Hanya dokterlah yang bisa menjelaskan penyebab pasti kondisi Rani sampai seburuk sekarang. Aku tak bisa banyak berucap, Bu. Aku benar-benar minta maaf. Aku lalai. Ibu boleh hukum aku dengan cara apapun. Aku siap. Namun ibu Rani lebih memilih untuk terus memandangi Rani dari balik kaca ruang perawatan. Aku melihat dokter dengan maksimal berusaha untuk menolong Rani, namun dari apa yang aku lihat kondisi Rani sepertinya sangatlah buruk. Hingga tak lama kemudian, dokter pun keluar dari ruang perawatan dan memberikan kabar buruk kepada kami semua. Pasien sudah tiada. Saya mohon maaf. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, kabar kematian Rani nyatanya berhasil menghentikan aliran darahku begitu saja. Aku benar-benar tidak percaya jika semua ini adalah nyata. Aku kalut. Aku langsung menyalahkan diriku sendiri atas kematian Rani. Orang tua Rani masih belum percaya dengan kematian Rani. Keduanya terus menanyakan apa penyebab kematian anaknya tersebut kepada dokter yang menangani Rani. Apa penyebab kematian putri kami, Dok? Bukankah sebelumnya dia dalam kondisi baik? Bahkan dia bisa sangat kuat untuk sampai di puncak Semeru loh, Dok. Kata Randy mereka sempat berbincang dan Rani melempar senyum padanya. Tapi mengapa jadi seperti ini, Dok? Penyebabnya karena asma yang diderita oleh Rani, Bu. Aku benar-benar terpukul setelah mengetahui penyebab kematian Rani. Jika memang karena asma, mengapa ia tidak mengeluhkan sakitnya itu sedikit pun? Bahkan saat kami berempat mulai naik ke puncak dan menikmati sampai di puncak, ia terlihat begitu gembira dan terus-menerus melemparkan senyum. Mengapa aku sampai-sampai tidak mengetahui jika saat itu Rani sedang kesakitan? Pasangan macam apa aku ini yang tidak begitu peka dengan apa yang dialami oleh Rani, calon istriku sendiri? Kedua orang tua Rani benar-benar mengutukku. Dari awal mereka sudah mengkhawatirkan penyakit Rani tersebut. Bahkan mereka terus memastikannya secara berulang-ulang. Mereka pun sempat memastikannya padaku sebagai tunangan Rani.
Nyatanya kekhawatiran orang tua memang tidak bisa disepelekan begitu saja. Nasihat orang tua tidak sepatutnya disepelekan begitu saja. Sebab sejatinya orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, terlebih lagi Rani adalah anak semata wayang di keluarga mereka. Lantas aku bergegas mendekat ke arah Rani. Tubuhnya benar-benar sudah begitu kaku dan bahkan sudah mulai membiru. Aku kemudian memeluk tubuh Rani dengan terus menyebut namanya dan memintanya untuk sadar. Namun permintaanku tidak akan mungkin bisa menjadi kenyataan. Rani benar-benar telah tiada. Rani, 2 bulan lagi kita akan menikah loh. Katanya kita mau punya anak yang lucu dan berencana untuk kembali lagi ke Mahameru. Sadar, Ran. Sadar. Tidak hanya aku, kedua orang tua Rani pun benar-benar terpukul atas kepergian gadis cantiknya. Keduanya tidak menyangka jika perbincangan malam itu sebelum Rani naik ke Mahameru adalah perbincangan terakhir antara keduanya dengan Rani. Tangis mereka pun pecah sama seperti tangisanku. Terbesit di dalam ingatanku tentang momen-momen indah kami berdua. Dari semenjak perjumpaan awal kami sampai bagaimana excitednya kami menyiapkan pesta pernikahan yang sudah tidak lama lagi akan dilangsungkan. Rani, bolehkah aku ikut denganmu? Aku tidak tahu hidupku akan seperti apa jika tanpa kamu. Hari itu juga aku antarkan jasad Rani menuju tempat persemayamannya di rumah kedua orang tua Rani. Aku tak beranjak sedikit pun, bahkan di sepanjang perjalanan aku terus memeluk keranda yang berisi tubuh Rani. Pemakaman Rani akan dilangsungkan keesokan harinya. Aku memilih untuk tidak pulang ke rumah. Aku memilih untuk tetap mendampingi Rani meskipun kedua orang tua Rani marah kepadaku karena aku telah lalai dalam menjaga Rani. Namun keduanya tidak tega untuk mengusirku keluar. Mereka justru mempersilahkanku untuk menemani Rani seharian penuh. Tangisku tak kunjung mereda dari bola mataku. Begitupun bapak dan juga ibu Rani. Hari pun begitu cepat berlalu. Aku kemudian mengantarkan Rani ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Aku terus berada di sisinya. Setelah selesai aku kecoba tulisan yang bertuliskan nama Rani. Aku masih belum percaya jika Rani benar-benar telah tiada. Dan kini aku sendirian. Aku benar-benar sendirian. Tentang pernikahanku semuanya hanya menyisakan cerita fiktif belaka. Sebab semuanya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Rasa trauma benar-benar membayangi hidupku sepeninggal Rani. Aku bahkan enggan untuk melakukan pendakian ke gunung manapun. Hatiku benar-benar sakit. Percaya atau tidak, nyatanya berpergian menjelang hari pernikahan memang satu hal yang cukup riskan. Pantas saja dari awal kedua orang tua Rani bahkan kedua temanku pun ragu akan pendakian ini. Namun karena aku sangat ingin mewujudkan impian Rani, aku tidak ada pilihan lain selain mengikuti kemauannya. Aku tidak pernah menyangka jika mimpi terakhir Rani nyatanya sangatlah sederhana. Menikmati keindahan puncak Mahameru dan menghabiskan waktu bersamaku tanpa adanya jeda. Meskipun mimpinya tersebut nyatanya berhasil merenggut nyawanya sendiri. Tenanglah di surga bidadariku, ucapku sembari menatap ke arah langit biru tepat di atas makam Rani. Sekian. Terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan,
mengucapkan selamat, memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata akan selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.